Baik, sini saya akan menjelaskan beberapa contoh-contoh query. Oke, yang pertama DML atau Data Manipulation Language. DML ini adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk menampilkan, mengubah, menambah, dan menghapus dari dalam tabel. Perintah-perintah yang digolongkan dalam DML ini adalah select, update, insert, dan delete. Oke, yang pertama insert. Insert ini adalah memasukkan data. Nah, perintah yang dapat digunakan untuk memasukkan data ke dalam tabel adalah insert. Contohnya, insert into nama tabel, values, lalu buka kurung isi nama-nama kolom, dan nanti hasilnya seperti ini. Contoh insert itu seperti ini, insert into nama tabel, lalu nama kolom, lalu values isi apa aja isi dari si kolom itu. Nah, kita lanjut ke select. Select ini untuk menampilkan data. Perintah untuk menampilkan data akan banyak kita gunakan untuk menampilkan informasi berdasarkan kriteria dan urutan tertentu. Nah, berikut perintah yang akan kita buat untuk menampilkan data. Itu select nama kolom dari from nama tabel, lalu yang where atau kondisi apa yang kita minta, lalu order by itu mengurutkan, misalnya ada yang terbesar ke terkecil, dari terkecil hingga terbesar. Lalu ada juga limit atau batasan, mau berapa baris kita minta. Nah, contoh select itu ada beberapa contoh select. Yang pertama itu select all. Ini select all from table branch. Nah, semua nanti kolom yang ada di table branch ini akan ditampilkan. Lalu ada juga contoh select all, select semua dari tabel property for rent yang diurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil dengan limitnya itu 3. Jadi ada 3 baris yang akan ditampilkan. Ada juga contoh select kita select tampilkan kolom branch nomor city dari tabel branch. Dia akan menampilkan kolom branch nomor dan kolom city. Nah, ada juga select property kolom dari kolom property number city rent dari tabel property for rent. Diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ini akan menampilkan data yang kita minta. Lalu selanjutnya itu ada delete. Delete itu untuk menghapus data. Nah, apabila terdapat kesalahan data atau data sudah tidak dipakai lagi, kita bisa menghapus dengan perintah delete. Itu contohnya delete from nama tabel, yang dimana kriterianya kita minta apa yang ingin dihapus. Contohnya itu seperti ini, delete from table branch, yang dimana branch nomornya itu B004. Nah, di situ tabel akan menghapus branch nomor B004. Lalu ada juga update. Update ini untuk mengubah data. Ini apabila data sudah kadaluarsa atau yang kita ingin ubah. Nah, cara pemakaiannya itu update, baru tulis nama tabelnya, set nama kolom sama dengan isi dengan kolomnya, isi dengan kriteria yang kita mau, yang ingin diubah, yang dimana dengan kriterianya apa. Contoh update itu seperti ini, update nama tabel, set itu yang kita ubah itu yang mau kita ubah, kita set lah apa yang mau kita ubah itu, kita buat dengan street sama dengan new of Oxford Street, yang dimana si branch nomornya itu B001. Nah, dia akan menampilkan si yang baru. Jadi si B001 ini streetnya itu berubah jadi yang awalnya Oxford Street jadi New Oxford Street. Lanjut ke query table. Query table ini, pada bagian ini kita akan menjalankan beberapa query untuk mengambil data dari tabel dengan kriteria tertentu. Misalnya operator contohnya kita menggunakan operator sama dengan select all from property for rent, yang dimana city itu sama dengan London. Dia akan menampilkan yang city-nya itu London yang ada. Jadi semua kolom tapi city-nya itu yang London. Nah, lalu contoh operator lebih besar dari mana gitu. Select property number rent dari tabel property for rent, yang dimana rentnya itu lebih besar dari 800. Dia akan menampilkan rent yang lebih besar dari 800. Lanjut lagi operator in. In ini digunakan dengan cara select all. Jadi semua kolom itu akan ditampilkan from property for rent, yang dimana city in London Bristol. Jadi Bristol dan London, city dari London Bristol akan tampil isi semua kolomnya. Tapi city itu kotanya itu hanya London dan Bristol. Operator not in juga select all from property for rent where city not in. Itu yang bukan dari kota London dan Glasgow. Jadi dia akan menampilkan semua tapi kotanya itu bukan London dan Glasgow. Nah, lanjut lagi operator like. Nah, di sini select all from branch, yang dimana street itu like person street person, dimana dia akan menampilkan
Street ini ada yang kata-kata streetnya. Lalu operator not like, select all from blanks where street not like, mana yang diminta di street ini yang enggak ada tulisan Oxfordnya, yang diminta di sini not like Oxford. Jadi si Oxford ini enggak ada, jadi dia akan menampilkan street yang enggak ada Oxfordnya. Lalu operator N, di sini select all from property for rent, di mana rentnya itu lebih besar dari 700 dan city-nya itu sama dengan London. Jadi di sini kotanya itu harus London dan si rentnya itu harus lebih besar dari si 700. Lanjut ke data integrity. Istilah data integrity ini menunjukkan akurasi atau correctness data pada database. Jenis-jenis data integrity yang umum digunakan adalah entity integrity, sebuah integrity yang ada di row atau baris dari sebuah database. 2. Domain integrity, sebuah integrity yang ada di field atau kolom dari sebuah database. Yang ketiga, referential integrity, ini sebuah integrity yang berada di antara satu tabel dengan tabel lainnya. Ya, contohnya itu primary key. Primary key ini harus unik. Lalu foreign key. Nah, foreign key ini primary key dari si tabel induk atau tabel yang pertama itu menjadi foreign key di tabel yang kedua, di tabel yang kedua. Lalu not null ini tabel yang dituju itu tidak boleh kosong. Lalu unique itu mencegah data yang duplikat. Lalu check ini memvalidasi nilai. Lalu default ini mengisi nilai otomatis jika tidak diinput. Lalu on delete cascade ini konsistensi relasi, jika data induk dihapus maka data anak juga ikut terhapus. Lanjut join clause. Join clause adalah perintah SQL yang digunakan untuk menggabungkan dua tabel atau lebih. Ada beberapa komponen join yang sering digunakan, yaitu cross join, inner join, left join, right join, dan self join. Inner join ini menampilkan data yang cocok di kedua tabel. Kalau left join ini menampilkan data sebelah kiri. Kalau right join ini menampilkan data di sebelah kanan. Lalu kalau self join ini join tabel dengan dirinya sendiri. Kalau cross join ini kombinasi semua dari tabel, semua baris dari tabel pertama dengan semua baris dari tabel kedua. Nah, join ditambah order by itu menggunakan data misalnya seperti ini. Kita select kolom yang kita ingin, baru dari tabel mana, lalu kita join ke tabel yang mana ingin kita joinkan, yang dimana city sama dengan di mana city-nya di tabel pertama sama dengan city di tabel kedua. Yang order by itu dia range-nya itu dari yang terbesar hingga terkecil. Lalu join tambah group by ini mengelompokkan dan hitung datanya. Misalnya select city, kita hitung property number-nya, kita aliaskan dengan jumlah property dari tabel branch. Kita pakai left join property, left join kita bikin jadi tabel property for range ini. Lalu on city-nya di branch sama dengan city di property for range. Kita kelompokkan jadi city. Jadi tampillah city dengan jumlah property. Lanjut advanced query. Advanced query adalah query SQL tingkat lanjut yang digunakan untuk mengelola data dengan logika lebih kompleks. Biasanya melibatkan subquery lanjutan, relasi antar tabel, serta kondisi tertentu untuk mendapatkan informasi yang lebih detail sesuai kebutuhan. Contohnya subquery where menampilkan properti dengan sewa di atas rata-rata. Misalnya where itu kita mau subquery di where ini maksudnya kita itu ingin mencari rata-rata dari si sewanya misalnya. Baru subquery dengan in, ini properti di kota yang kita mencari yang di kota memiliki branch-nya. Lalu kalau ada juga subquery dengan axis, di mana si tabel yang kita inginkan ini memiliki properti yang kita inginkan. Lalu subquery dengan n itu kita cari yang misalnya yang mana lebih mahal kayak gitu. Kalau contoh subquery dengan all, jadi si n ini misalnya kita menunjukkan salah satu, misalnya ini si salah satu ini harus minimal 1, dia lebih besar minimal dari 1 yang kita tunjuk. Nah kalau si all ini lebih mahal dari semua, jadi misalnya pokoknya si all ini kita pakai kalau kita ingin mencari data yang kita tuju itu harus dia bisa tampil kalau dia sudah memenuhi semua. Kalau sedangkan si n itu dia bisa tampil kalau dia dapat memenuhi minimal 1. Nah lanjut lagi subquery di from itu juga menghitung rata-rata. Subquery di select itu menampilkan nilai tambahan dan menghasilkan satu nilai, jadi nilainya itu sama, dia menampilkan nilai tambahan dan nilainya ini sama semua. Cukup sekian dari saya, terima kasih.